Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang akan kalian buat di mata kuliah testing implementasi. Makalah ini merupakan penilaian untuk UAS ya. Jadi saya di video kali ini saya akan membahas untuk bab satunya ya. Untuk bab 1 untuk makalah testing ya. Oke, saya share screen. Nah, di sini ini untuk bab 1 ya, saya jelaskan di video ini khusus untuk bab 1 dulu. Ya. Nah, di sini ada cover ya, dokumen pengujian perangkat lunak. Kemarin ada yang nanya, ini apakah di sini nulis nama aplikasinya? Bukan ya, jadi nama aplikasinya atau nama perangkat lunak atau nama sistemnya ya. Kalian letakkan di sini ya. Jadi, tugas ini itu merupakan simulasi ya, ibaratnya simulasi kalian menguji sebuah sistem, tapi bukan sistem yang kalian bikin sendiri dari awal. Kalian boleh ambil judul sebuah sistem dari manapun sumbernya boleh. Nah, kemudian kalian bikin bentuknya dalam dokumen pengujian perangkat lunak ya. Untuk sistemnya atau aplikasinya atau perangkat lunaknya, boleh kalian ambil contoh saja, misalnya contoh dari skripsi yang sudah ada di perpustakaan, atau kalian boleh nyari referensi jurnal-jurnal di Google Scholar ya, atau yang lain-lain. Nah, kalian gunakan sebagai dokumen pengujian perangkat lunak ya, simulasinya ya. Nah, jadi apa yang kalian dapatkan? Misalnya, contohnya sistem informasi beasiswa ya. Saya ambil contoh, nah maka kalian di sini tinggal dirubah dokumen pengujian perangkat lunak, sistem informasi perangkat sistem informasi beasiswa. Boleh pakai studi kasus, boleh pakai studi kasus atau tidak ya. Nah, kemudian di sini tulis name dan nama kalian, mata kuliah ya. Ini 2021. Oke. Kemudian di sini bab 1 langsung masuk ke bab 1, pendahuluan ya. Nah, tujuan pembuatan dokumen. Nah, kalian boleh isi di sini. Ya, di sini ada penjelasannya. Bagian ini berisi penjelasan dari tujuan dibuatnya dokumen pengujian perangkat lunak ini. Misalnya, kalian buat di sini ya, kata-katanya terserah kalian seperti apa. Ya, yang masuk akal dan jelas ya tujuannya. Jadi, misalnya dokumen ini dibuat untuk mengetahui bagaimana sistem ini berjalan sampai diuji. Nah, jika ya hasil misalnya atau dan seterusnya ya. Gitu, contoh ya. Kemudian deskripsi umum sistem. Fungsi utama perangkat lunak. Nah, di sini kan sistem yang kita uji dokumennya ini dokumen untuk sistem informasi beasiswa. Fungsinya apa? Fungsi utama perangkat lunak ya. Berarti kalian menjelaskan mengenai sistem itu, sistem informasi beasiswa ya, sebagai contoh di sini. Nah, fungsinya apa? Jadi misalnya itu saja sistem informasi beasiswa ini bertujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam mengajukan beasiswa ya, sebagai contoh. Kemudian
kalian bisa bikin kalimatnya panjang, jangan hanya 2 kalimat. Ya, yang jelas untuk poin 1.2.1 ini menjelaskan fungsi perangkat lunak yang kalian uji ya. Kemudian model use case-nya. Kalian tulis ada berapa use case di dalam sistem informasi beasiswa ini misalnya ya. Maka di sini didefinisikan aktornya. Dibuat dalam bentuk tabel ya, kalian buat dalam bentuk tabel. Misalnya saya contoh. Bikin misalnya definisi aktor, ada aktor mahasiswa. Ini ada aktor, kemudian ada tugas aktor ya. Oke, kemudian di sini faktornya mahasiswa. Kemudian kalian jelaskan, misalnya mahasiswa dapat bla 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 bla. Kemudian ada apa lagi di sini, ada admin, tugasnya apa, bla 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 gitu ya. Oke, kemudian definisi use case. Berisi definisi use case dari sistem yang akan diuji, dibuat dalam bentuk tabel. Definisi use case-nya apa? Di dalam aplikasi itu ada use case apa saja. Dan buat lagi dalam bentuk tabel. Buat lagi dalam bentuk tabel. Misalnya ada use case, kemudian definisi. Use case-nya apa? Misalnya ada use case pendaftaran. Ya, definisinya apa? Menu ini berfungsi untuk apa? Kemudian ada menu apa lagi? Ada menu login misalnya. Kalian definisikan menu ini untuk apa ya. Kemudian diagram use case, berisi use case diagram sistem yang akan diuji. Nah, diagram use case kalian tahu kan? Nah, kalian tampilkan diagram use case-nya di sini ya. Kalian bisa buat melalui Asta atau melalui apapun yang menurut kalian gampang ya. Kalian gambar, ada gambar aktornya, kemudian ada panah-panah use case-nya ya. Kalian paham ya di sini ya. Kemudian nih, perspektif umum sistem yang diuji. Bagian ini berisi perspektif umum tentang sistem yang akan diuji. Nyatakan dalam bentuk paragraf dengan jumlah yang secukupnya ya. Perspektif umumnya apa? Maksudnya ya kurang lebih nggak jauh beda sama tujuan ya. Tapi ini lebih ke perspektif atau cara pandang kalian terhadap sistem ini ya. Sistem ini berfungsi untuk apa, kemudian tujuannya untuk apa, dan seterusnya ya. Perspektif kalian, pandangan kalian terhadap sistem ini. Sistem yang kalian uji. Kemudian ada poin 1.3, deskripsi dokumen. Bagian ini berisi ikhtisar dari dokumen ini. Deskripsi dokumen ini kalian skip saja ya. Dan saya lupa kemarin untuk men-skipnya. Kemudian ada definisi dan singkatan. Di sini kalian dalam bentuk tabel ya. Misalnya kayak di sini kan ada use case. Misalnya kan macam-macam nih use case. Kalau di sistem yang lain ada nama use case apa? Check out misalnya. Nah, kalian jelasin di sini yang menurut orang awam itu tidak paham apa itu check out misalnya ya. Maka kalian tampilkan di sini ya. Oke. Dalam bentuk tabel kurang lebih sama seperti yang di sini. Ya. Kemudian nah 1.4-nya bagian ini berisi dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai referensi atau acuan dalam melakukan pengujian perangkat lunak. Nah, di sini boleh kalian tampilkan dokumen referensinya, misalnya kalian mengambil referensi untuk aplikasi yang kalian uji itu dari jurnal atau dari skripsi ya atau dari yang lainnya. Kemudian boleh juga kalian tampilkan apapun yang merupakan acuan kalian ya, referensi kalian dalam membuat dokumen pengujian perangkat lunak ini. Oke, saya rasa cukup jelas ya untuk bab 1 dan tidak terlalu sulit. Hanya ada beberapa poin di sini ya. Oke,
Semoga video ini dapat menjawab pertanyaan kalian semua. Untuk bab 2 akan saya lanjutkan di video yang lain ya, khusus untuk bab 2. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar atau boleh langsung sharing di grup ya, grup kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.